selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tentu kita harus mengawali hari ini dengan semangat seperti kami yang selalu semangat memberikan informasi untuk Anda, termasuk yang jadi hot topic. Tapi kalau lagi semangat-semangatnya terus diberhentikan atau jadi tersangka tuh gimana ya rasanya? Iya, soalnya karena ada kesalahan yang dilakukan. Ya. Ini melanggar undang-undang. Nah pemirsa, ini lagi hot karena baru juga dilantik sepekan. Ternyata udah ditangkap oleh Kejagung. Ini adalah Ketua Ombudsman Heri Susanto yang ditangkap oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Heri ditangkap terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Heri ditetapkan jadi tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di dalam kegiatan tersebut. Dalam penangkapan ini pemirsa, petugas menyita sejumlah uang dan juga dokumen. Dan pemirsa, Heri Susanto sebelumnya memang menduduki jabatan Ketua Ombudsman RI ini belum lama pemirsa. Jadi dirinya ini dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026. Jadi masih sangat baru menggantikan Muhammad Najih. Dan Heri telah mengabdi sebagai anggota Ombudsman RI sejak 2021. Dan kita akan simak pernyataan dari pihak Kejagung terkait dengan penetapan tersangka ini. Jampitsus telah menetapkan, yaitu saudara HS, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Dan kan kasus posisi adalah sebagai berikut. Next pemirsa, ada lagi dalam hot topic pagi ini. Ini kemarin ramai diperbincangkan karena ada sebuah helikopter dengan nomor registrasi PK-CFX milik PT Matthew Air jatuh di Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Kita lihat. Jadi ini adalah tim SAR gabungan yang menemukan badan helikopter milik PT Matthew Air dalam kondisi hancur di Desa Nangakyungkang, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter dengan nomor registrasi PK-CFX ini membawa 8 orang, 2 kru, 6 penumpang. Nah, helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak pukul 8.39 waktu Indonesia Barat pada saat terbang dari Melawi menuju ke Kubu Raya, pemirsa. Kita akan dengarkan apa pernyataan yang disampaikan oleh Kepala SAR Pontianak berikut ini. Tadi informasi memang si serpihan itu kan baru serpihan udara. Nanti akan dibuktikan dengan teman yang ada di darat terkait dengan koordinat yang disampaikan. Kami dapat koordinat dari penerbang tadi setelah kami melaksanakan briefing dengan Dalanu di Lanus Padium. Nah, ke-8 korban dinyatakan meninggal dunia, namun evakuasi jenazah penumpang helikopter PK-CFX terkendala cuaca pemirsa, dan juga karena medan yang terjal membuat proses evakuasi semakin susah untuk dilakukan. Rencananya akan dilanjutkan lagi pagi ini dan kita akan dengarkan penjelasan dari Polres Sekadau berikut ini. Jadi kami sudah berada di TKP jatuhnya pesawat. Namun ada kendala malam ini Komandan tidak memungkinkan untuk melaksanakan evakuasi terkait dengan situasi yang gelap dan medan yang terjal, sehingga kami harus berpivak di atasnya kurang lebih 50 meter di atas bukit. Kita berpivak terlebih dahulu. Nanti sambil menunggu pagi hari kita akan laksanakan evakuasi dengan menggunakan alat yang sudah mulai kita kirim ke TKP. Ya, diharapkan ini nanti proses evakuasi bisa berjalan lancar, tapi kita tinggalkan hot topic tadi. Kita ke dunia pendidikan. Belum lama ini rame-rame soal kekerasan seksual via chat di Universitas Indonesia. Ini ada lagi nih kasus kekerasan seksual, tapi ini di Universitas Padjadjaran dan diduga dilakukan oleh seorang dosen. Jadi pemirsa, pihak kampus ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan salah satu dosennya. Jadi pihak Unpad menegaskan bahwa tidak menoleransi segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dan Unpad pun sudah menonaktifkan sementara dosen terkait dari seluruh kegiatan akademik
serta membentuk tim investigasi yang nantinya melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun memang pemirsa, kasus ini sebelumnya ramai di media sosial setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNPAD mengeluarkan pernyataan sikap resmi di akun Instagram. Anda bisa cek di @bem.unpad. Jadi kita akan simak lagi pernyataan Rektor UNPAD terkait dengan adanya kasus ini. Atas nama Pelajaran mengucapkan rasa prihatin dan juga penyesalan yang mendalam akan terjadinya kejadian tersebut. Kejadian tersebut tentu saja merupakan hal yang tidak bisa kita tolerir karena UNPAD mengambil peran untuk tidak mentolerir sama sekali segala macam bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Pelajaran. Untuk kasus ini kami sudah mendapat laporan dan segera mungkin setelah mendapat laporan kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan juga pendalaman pada korban, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat tidak terlalu lama kami sudah dapat memastikan bahwa apa yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan berlaku. Selanjutnya pemirsa, ini juga nggak kalah hot dari kemarin Jason sebenarnya. Ya. Karena Donald Trump mendadak mengumumkan di media sosialnya bahwa dirinya sudah membuka kembali Selat Hormuz secara permanen. Oke, jadi udah 4 hari blokade dan sekarang mengumumkan hal seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah itu klaim sepihak atau tidak ya? Jadi Trump itu mengklaim Cina katanya sih sangat senang dalam tanda kutip ya dengan langkah yang diambil. Dan Trump juga mengklaim bahwa sebagai imbalan atau supaya Washington membuka kembali Selat Hormuz, maka Beijing telah setuju untuk tidak lagi mengirimkan senjata ke Teheran. Tapi sekali lagi pemirsa, klaim sepihak dari Trump ini nampaknya belum bisa dikonfirmasi oleh otoritas Cina. Jadi kita akan lihat lagi nih pemirsa, bahwa pernyataan Trump yang disampaikan via media sosial Truth Social itu juga memicu banyak pertanyaan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan membuka lagi nih Selat Hormuz setelah mengklaim telah memberlakukan blokade laut Iran sejak Senin. Nah, memang faktanya blokade itu tidak berpengaruh signifikan pada lalu lintas di Selat Hormuz. Seperti wawancara saya juga kemarin dengan WNI yang ada di Teheran menyatakan nampak juga masih seperti biasa saja, walaupun memang ada sejumlah pembatasan kapal yang lewat, tapi memang kapal Cina itu salah satu kapal yang dibolehkan lewat. Pemirsa, itu tadi ada beberapa hot topic yang kami sajikan untuk Anda pagi hari ini. Selanjutnya masih ada banyak informasi lain yang jadi berita utama dalam Selamat Pagi Indonesia. Di antaranya ada 16 mahasiswa Universitas Indonesia sudah dinonaktifkan sementara. Universitas Indonesia masih melakukan investigasi atas dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum. Saat ini ke-16 mahasiswa yang terlibat sudah dinonaktifkan sementara. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Indonesia memutuskan membeli crude oil atau minyak mentah dari Rusia. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 dan stok minyak mentah nasional dalam kondisi aman. Serangan Zionis Israel terus berlangsung di Lebanon Selatan di tengah rencana gencatan senjata dan perundingan antara kedua negara tersebut. Zionis mengklaim telah menghancurkan sekitar 70 situs yang disebut infrastruktur teror yang hanya dalam 1 menit dan menyita berbagai jenis senjata selama operasi tersebut dalam kondisi aman. Serangan Zionis Israel terus berlangsung di Lebanon Selatan di tengah rencana gencatan senjata dan perundingan antara kedua negara tersebut. Zionis mengklaim telah menghancurkan sekitar 70 situs yang disebut infrastruktur teror yang hanya dalam 1 menit dan menyita berbagai jenis senjata selama operasi tersebut berlangsung. Kita harus jeda dulu pemirsa, karena usai jeda kami masih akan lanjutkan informasi. Polisi hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Sesaat lagi. Nah, kembali bersama kami pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi. Ini terkait dengan Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang menegaskan kalau belum ada laporan polisi yang masuk terkait dengan peristiwa ini. Namun Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak sudah melakukan koordinasi dengan pihak kampus serta penasehat hukum korban untuk memberikan pendampingan.
Kombes Budi mengatakan tim kepolisian saat ini sedang mengumpulkan informasi awal dan sejumlah barang bukti sebagai langkah antisipasi apabila proses hukum dilanjutkan. Pihak kepolisian menyatakan akan menghormati proses internal yang sedang berjalan, namun tetap siap menerima laporan dan memproses kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kombes Pol Budi juga mengimbau masyarakat untuk tetap empati terhadap korban dan tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang bisa memperburuk kondisi korban. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi. Informasi lain pemirsa, sidang perdana kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus akan digelar tanggal 29 April 2026. Jadi sidang akan digelar secara terbuka di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dan berikut informasinya pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus baru saja dilimpahkan oleh auditor militer ke Pengadilan Militer 208. Dan dalam proses pelimpahan ini, Hakim Pengadilan Militer Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto akan memeriksa kelengkapan berkas terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap registrasi. Dan nantinya sidang perdana akan digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Hakim juga menjelaskan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur kewenangan pengadilan militer karena keempat terdakwa merupakan anggota TNI, dan Hakim memastikan bahwa proses persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita akan gelar di Rabu, sidang perdana, Rabu tanggal 29 April 2026. Nah, itu agendanya pembacaan surat dakwaan. Tugas dari pengadilan militer menjadi kewenangan, otomatis kewenangan menahan pun, kewenangan barang bukti, kewenangan berkas sudah ada di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Namun untuk pemanggilan para saksi dan para terdakwa tetap menjadi kewenangan dari auditor militer Jakarta. Jadi kami hanya untuk menggelar, menyampaikan, setelah kami membuat rencana sidang, kami akan mengirimkan ke Otmil nanti akan memanggil para terdakwa dan para saksi di dalam persidangan. Pemirsa, sebelumnya Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada 12 Maret lalu. Berdasarkan kronologi, penyiraman air keras terjadi saat Andri sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor. Peristiwa tersebut mengakibatkan Andri Yunus mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh, terutama pada bagian mata. Dan pemirsa, motif dibalik aksi penyiraman air keras oleh 4 oknum TNI terhadap Andri Yunus akhirnya terungkap. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik militer, aksi tersebut didasari motif dendam pribadi. Ini diungkap oleh Kepala Auditorat Militer I-07 Kolonel CHK Andri Wijaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah tim penyidik mendalami keterangan para tersangka melalui serangkaian pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan. Dalam kasus ini, 4 orang ditetapkan sebagai terdakwa dan perkaranya resmi dilimpahkan ke pengadilan militer. Meski demikian, pihak Auditorat Militer belum merinci lebih lanjut latar belakang konflik personal yang melatar belakangi aksi penyiraman air keras ini. Penjara maksimal 12 tahun penjara. Kemudian untuk yang kedua, untuk motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam mengamankan 6 warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dalam operasi Wira Waspada 2026. Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Batam.
Operasi yang berlangsung pada 7 hingga 10 April 2026 ini menyasar kawasan industri Kabil, Sagulung, serta Seipanas Batu Ampar. Dari hasil operasi, petugas mengamankan 6 warga negara asing atau WNA yang terdiri dari 5 warga negara Cina dan 1 warga negara Malaysia. Mereka diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Selain mengamankan para WNA, petugas juga menyita paspor dan dokumen pendukung lainnya. Petugas turut memeriksa pihak penjamin, baik agen maupun perusahaan, untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran lebih lanjut. Operasi ini menjadi bagian dari komitmen imigrasi Batam untuk memperketat pengawasan orang asing dan menjaga kedaulatan hukum di wilayah perbatasan. Merupakan kegiatan operasi pengawasan dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan April dan juga digabung dengan operasi Wira Waspada. Total ada 6 warga negara asing, 5 warga negara Cina, 1 warga negara Malaysia yang nantinya berdasarkan hasil pemeriksaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggarannya sementara ini indikasinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel resor di Pulau Umang, Pandeglang, Banten setelah viral dijual di media sosial seharga 65 miliar rupiah. Dan penyegelan dilakukan karena kegiatan pemanfaatan pulau tersebut belum punya izin sebagaimana mestinya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 15 April, Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono menegaskan, penyegelan dilakukan karena kegiatan pemanfaatan pulau tersebut belum memiliki izin yang sesuai. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dan mendapati resor mewah di Pulau Umang dikelola oleh PT GSM. Namun dari hasil pemeriksaan, pihak perusahaan mengaku tidak menjual Pulau Umang secara online, serta iklan oleh agen properti telah dihapus setelah dilakukan pengawasan. Meski demikian, KKP juga telah menemukan kegiatan usaha di Pulau Umang belum memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan surat izin wisata tirta. Pulau tersebut termasuk kawasan strategis nasional tertentu, masuk dari hal list tersebut. Dari hasil pengawasan lagi, kami tanya-tanya penanggung jawab pembangunan di lapangan yang memiliki asing. Orangnya mana? Nggak ada, Pak, di luar negeri. Jadi dia ditransfer uang, tapi kadang-kadang datang. Ini yang perlu komitmen tegas dari pemerintah pusat maupun Pemda setempat, bahwa dalam hal inilah mereka bangun villa-villa yang bisa dilalui hanya dari laut. Sementara kami hentikan di situ. Kegiatan ini mereka melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut karena di atas bangunan air tersebut dibangunlah di situ ada kotis-kotisnya, ya kan? Kalau nggak kita hentikan mungkin akan nambah lagi. Berhenti dulu, ikutin aturan main di Indonesia nih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo menuding Rismon Sianipar telah membuat kebohongan. Mantan Menpora itu menyebut Rismon tidak pernah lulus S3 di Jepang. Tudingan Roy Suryo disampaikan saat tersangka kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi itu menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Roy Suryo menyindir surat kematian palsu yang dibuat Rismon Sianipar saat S3 di Jepang. Menurut Roy Suryo, surat kematian palsu itu dibuat agar Rismon bisa terbebas dari biaya denda yang harus dibayarkan ke universitas di Jepang. Roy Suryo pun menegaskan bahwa dirinya juga akan menguliti semua seluk-beluk Rismon. Membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban. Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi nggak perlu saya tanggapi. Makanya saya tulis di sini, ya, dan ada itu pada channel saya, Roy Suryo Official, ya, gitu. Sekaligus, karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Ya, nah, karena apa? Karena respon itu, ya, menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia?
Karena dia memalsukan yang namanya surat kematian. Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat, yaitu adalah untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuko apa gitu, sekitar 500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya. Jadi dia bukan doktor, dia tidak lulus, tapi caranya justru karena dia tidak bayar, dia kirim surat kematian. Dan itu yang nulis adalah orang terdekatnya. Jadi makanya itu yang membuat salah satu si Omon itu galau dan kemudian memutar, merotasi otaknya, mentranslasi otaknya, ya, kemudian menjadi seperti sekarang. Dan saya juga kaget, ya, karena apa? Karena makanya saya bilang ya ini, saya juga bilang kan gitu, ngakak begini gaya Roy Suryo jawab respon, tak usah layani zombie. Jadi apa? Relasi Roy Suryo dengan Rismon Sianipar belakangan kian memanas. Sebelumnya, Rismon menuding penelitian Roy Suryo dalam buku Jokowi White Paper menyesatkan publik. Menurut Rismon, seorang peneliti seharusnya bersikap independen dan bukan justru bersikeras hingga menimbulkan dugaan adanya motif politik. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus, dan lainnya. Jadi, janganlah sesatkan publik, Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu, tidak ada juga 99,9% palsu itu. Tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi, itu jangan sesatkan publik, ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia memutuskan membeli crude oil atau minyak mentah dari Rusia. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia memutuskan membeli crude oil atau minyak mentah dari Rusia. Bahlil Lahadalia juga memastikan kalau harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir 2026 dan stok minyak mentah nasional dalam kondisi aman saat ini. Usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalau cadangan minyak mentah nasional dalam kondisi aman sampai akhir tahun. Langkah kepastian ini didapatkan setelah pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan pasokan minyak mentah dengan Rusia untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia. Selain itu, Bahlil Lahadalia turut menegaskan kalau harga bahan bakar minyak subsidi tetap stabil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga minyak dunia. Pemirsa, kebijakan ini tetap mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Menurutnya, selama harga ICP berada di bawah $100 per barel, kondisi APBN masih dalam batas aman. Yang jelas, pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi kita saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama, termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika. Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatannya ke Rusia dan Prancis secara maraton. Dan di Rusia, Presiden berhasil mengamankan kerjasama di bidang ketahanan energi. Sementara di Prancis, Presiden Prabowo membahas kerjasama strategis terkait dengan pengadaan alutsista hingga teknologi. Dalam lawatan di Rusia, pertemuan dengan Presiden Putin membuka pintu kerjasama yang lebih dalam di sektor minyak,
gas, bahkan teknologi strategis. Tak hanya energi, pembahasan juga mencakup sektor perdagangan, pertanian, hingga ilmu pengetahuan sebagai bagian dari penguatan hubungan jangka panjang kedua negara. Sementara dari pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, keduanya membahas soal alutsista hingga soal transisi energi. Kerjasama juga dilakukan di bidang infrastruktur dan transportasi, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan sebuah forum strategis yang dirancang untuk mempererat hubungan personal antar pemimpin. Pemirsa, pemerintah menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan Prancis tidak sekedar diplomasi, tapi juga bawa oleh-oleh konkret bagi perekonomian nasional. Namun publik tentu ingin tahu sejauh mana hasil kunjungan ini benar-benar berdampak, bukan hanya sekedar komitmen di atas kertas saja. Kita akan bahas pagi ini, sudah tersambung bersama kami, ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Muhammad Putra Hutama. Selamat pagi Mas Putra. Ya, selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah gabung Mas di Selamat Pagi Indonesia. Mas, saya mau tanya, jadi oleh-oleh itu konkretnya seperti apa Mas? Kerjasama apa yang kemudian terjalin antara Indonesia dan Rusia? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara dalam kerangka yang lebih luas ya, oleh-oleh itu kan dari kunjungan Presiden ke Rusia dan Prancis adalah untuk meredam tentunya tekanan ekonomi domestik gitu ya, dan sekaligus mendorong transformasi struktural yang lebih tentunya jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa tadi saya bilang seperti itu? Karena dari Rusia itu kita mendapatkan tentunya penguatan terkait dengan ketahanan energi kita. Kan tadi juga sudah disampaikan kemarin gitu ya oleh Pak Menteri SDM bahwa Rusia menjadi salah satu resource kita untuk mendapatkan minyak mentah gitu ya. Lalu itu tentunya sangat baik di tengah saat ini ketidakpastian global, di mana kita harus mencari resource selain yang melewati Selat Hormuz, tentunya yang lagi tidak penuh konflik lagi tinggi di sana. Tentunya opsi dari Rusia itu sangat baik sekali, kita bisa membeli minyak mentah dari sana, tentunya untuk menjaga ketahanan energi kita. Lalu dalam jangka yang lebih menengah panjang, tentunya kerjasama lainnya gitu ya di bidang teknologi. Lalu kalau dengan Prancis ada bidang ketahanan, termasuk juga teknologi, komitmen juga untuk melakukan investasi. Itulah yang akan menjadi yang tadi kita bilang bahwa ini dalam kerangka, dalam tanda kutip tadi ya, oleh-oleh yang konkret. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, Mas, ini kan namanya situasi global lagi nggak menentu kayak gini. Orang tuh kemarin aja sempat mau lebaran tuh kepikiran buat beli bensin, rame-rame ke pom bensin gitu ya. Nah, karena ini kerjasamanya sama Rusia adalah impor minyak, spesifiknya ini akan dilakukan kapan Mas impornya? Apakah dalam waktu dekat atau tahun depan? Spesifiknya akan seperti apa sih Mas? Ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah jangka pendek ya. Tentunya itu kan pasti juga menjadi resource, gak mungkin tahun depan dong artinya kan. Artinya ini juga akan dilakukan dalam waktu dekat seperti itu. Untuk tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini secara angka-angka ya, kita kan impor tuh sekitar 60% kebutuhan dari minyak minyak kita gitu ya, BBM kita. Itu kita sekitar 60%. Nah, 60%-nya itu dapat sekitar 20% lewat Selat Hormuz. Nah, saat ini sedang ada gangguan di Selat Hormuz gitu ya, ketidakpastian tinggi sekali. Ada mau deeskalasi, ada mau menghentikan konflik, Selat Hormuz dibuka, ternyata tiba-tiba sehari setelahnya konflik ada lagi, dan akhirnya Selat Hormuz juga ditutup lagi, bahkan juga dilakukan oleh Amerika. Nah, inilah tentunya dengan kita mendapatkan resource dari negara-negara lain, gak hanya Rusia gitu ya, ada negara Afrika dan lain-lain, tentunya itu menjadi tambahan kita untuk menjaga ketahanan energi seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan kapan waktunya, tentunya Kementerian SDM dan juga BUMN Pertamina dalam hal ini ya pasti akan mengetahui kapan prosesnya akan dilakukan, waktunya kapan gitu ya, waktu yang waktu tanggalnya dilakukan gitu ya, tanggal pastinya. Tapi secara gambaran umum pasti ini merupakan jangka pendek gitu ya, karena kan kita pengen memenuhi kebutuhan dalam negeri kita seperti itu.
Baik, dan bicara soal itu tadi jangka pendek pemirsa, kalau jangka menengah dan juga jangka panjang Mas Putra, kalau bicara soal ketahanan minyak Indonesia, apakah ada plan, rencana soal investasi supaya di sini di Indonesia juga bisa dibangun kapasitas ketahanan minyak yang lebih besar lagi, lebih mencukupi? Iya, jadi pada dasarnya kan terkait dengan ketahanan energi ini kan sebenarnya juga udah bukan saat ini kita lagi ngedorong ketahanan energi. Kalau kita mengetahui program Bapak Presiden ya, kebijakan Bapak Presiden, salah satu program yang dilakukan adalah program swasembada energi, itu yang paling utama. Swasembada energi pun itu dilakukan dengan cara meningkatkan lifting minyak kita gitu ya. Termasuk juga salah satunya mendorong pembangunan kilang-kilang baru gitu ya, ada RDMP di Balikpapan dan lain-lain, itu juga salah satu untuk mendorong adanya ketahanan energi kita. Termasuk juga kita melakukan ataupun mendorong adanya B50 gitu ya. Jadi penggunaan yang tadinya sebelumnya biosolar itu dicampur oleh kelapa sawit gitu ya, CPO kita sekitar 35-40, sekarang didorong untuk menjadi 50% gitu ya dari secara total bahan bakar solarnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah-langkah yang sudah disiapkan, termasuk tadi meningkatkan produksi minyak mentah kita, terus juga mendorong kapasitas kilang kita, pembangunan kilang kita, termasuk juga mendorong pembangunan storage gitu ya, tangki-tangki, termasuk lebih panjang dari sana juga melakukan tahapan yang kita sudah memiliki gitu ya. Kan kita CPO, kita eksportir terbesar ya di dunia. Tentunya adanya kekayaan kita, sumber alam kita yaitu adalah CPO, tentunya itu bisa dicampur dan tentunya itu juga bisa menghemat ataupun bisa menurunkan jumlah impor, ketergantungan impor kita. Oke, kalau dari Rusia tadi sektor energi lah yang jadi oleh-olehnya. Kalau dari Prancis jadi oleh-olehnya apa nih Mas buat masyarakat Indonesia? Ya, kalau dari Prancis kan seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa ada terkait teknologi, terkait pertahanan, yang itu menjadi bentuk konkret dari kunjungan Bapak Presiden ya. Tentunya kita sudah mengetahui lah beberapa rilis yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri gitu ya, termasuk juga apa yang disampaikan, dan kurang lebih kan ini bukan kunjungan Bapak Presiden pertama ya, ini kan juga udah beberapa kali melakukan kunjungan. Tentu ini juga bagian dari follow up yang sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kunjungan Bapak Presiden ke luar negeri yang dalam tanda kutip tadi ya, oleh-oleh yang konkret itu juga sudah banyak dilakukan gitu ya. Saat ke beberapa negara, Amerika Serikat dan lain-lain, itu juga merupakan juga salah satunya juga sama seperti negara-negara lainnya, menjadi Pak Presiden sebagai bentuk untuk melakukan problem solving gitu ya, permasalahan dalam negeri, tentunya juga mendorong perbaikan fundamental ekonomi kita, yaitu untuk salah satunya menarik investasi dari luar negeri. Seperti itu Mas. Oke, Mas Putra, mungkin masyarakat bertanya gimana sih caranya supaya kita tahu kalau semua plan-plan ini, kemudian oleh-oleh yang sudah dibawa ini adalah harapan baru dan benar-benar nanti terrealisasi supaya masyarakat bisa merasakan dampaknya. Ya, tentunya kalau tadi masyarakat pengen mengetahui gitu ya, ini bentuk follow up-nya seperti apa, tentunya kan harus mengikuti gitu ya, mengikuti perkembangan ataupun capaian-capaian dari pemerintah gitu ya. Itu kan sebenarnya juga kalau kita melihat berita kan hampir setiap saat komunikasi juga dilakukan terkait capaian-capaian. Salah satu contohnya adalah berapa besar saat ini capaian untuk program lifting minyak kita gitu ya, minyak mentah. Terus salah satu juga tadi kalau capaian kita bisa bilang secara konkret sudah selesainya proyek RDMP di Balikpapan gitu ya, salah satu peningkatan kapasitas kilang kita, kilang minyak gitu ya. Dan itu juga salah satu yang kedepannya masyarakat juga bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama program-program yang dilakukan gitu ya, program-program prioritas yang sudah dilakukan. Jadi terkait dengan tadi ya, bagaimana kalau kita mau melihat ya, tentunya saat ini MOU ataupun kesepakatan yang sudah dilakukan itu tentunya juga bisa terus di follow up seperti apa perkembangannya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, tentunya kita harapkan ini benar-benar nanti terrealisasi, manfaatnya bisa dirasakan cepat di situasi yang memang saat ini juga banyak
kesimpang siuran informasi. Semoga ini bisa membawa harapan baru untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Muhammad Putra Hutama, tenaga ahli utama KSP, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Putra. Pemirsa, nanti usai jeda untuk Anda, Partai Nasdem menggelar halal bihalal bersama forum pemimpin redaksi Indonesia. Ulasannya sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Plaza Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar kegiatan program Adiwiyata di SDN Gondang Dia 01 Jakarta Pusat. Kegiatan ini menyasar siswa sekolah dasar sebagai bagian dari edukasi dan juga penanaman kepedulian lingkungan sejak dini. Ratusan siswa nampak antusias mengikuti kegiatan edukasi lingkungan yang digagas oleh Plaza Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Adiwiyata yang bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Tidak hanya mendengarkan materi, para siswa juga diajak terlibat langsung dalam kegiatan interaktif, mulai dari kuis berhadiah hingga penanaman pohon di lingkungan sekolah. Langkah ini menjadi bentuk edukasi nyata agar anak-anak memahami pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah bentuk nyata dari aksi kami Manajemen Plaza Indonesia untuk kepedulian kelestarian lingkungan. Kami berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk program Sekolah Adiwiyata, dan dari sini kami berkolaborasi untuk bisa mendorong memacu semangat kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak sekolah. Karena itu hari ini kami datang ke SDN Gondang Dia sebagai langkah awal, dan berikutnya nanti kami juga sudah merencanakan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk ke sekolah-sekolah lainnya. Kami rasa semua kepedulian lingkungan itu harus dimulai dari generasi muda ya, dan generasi muda ini adalah generasi sekolah ini yang nanti untuk bisa kita pupuk bibitnya, bibit kepeduliannya untuk bisa ke depannya membantu meningkatkan kelestarian lingkungan kita ya. Selain edukasi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan produk daur ulang secara simbolis kepada pihak sekolah. Hal ini menjadi dukungan nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Program ini sekaligus menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong kesadaran lingkungan di tingkat pendidikan dasar. Jadi di sini pertama disosialisasikan tentang pengelolaan sampah dari mulai pilah sampah sampai energi juga. Kemudian ada acara penanaman pohon oleh siswa-siswa. Kegiatan hari ini juga kan memang berhubungan dengan program Adiwiyata ya. Jadi Adiwiyata itu merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya untuk sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan begitu. Jadi di Adiwiyata ini ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek kebersihan dan sanitasi, lalu ada aspek pengelolaan sampah, lalu ada penghijauan dan konservasi air juga energi. Dampak yang diharapkan tentunya membangun kesadaran siswa ya terkait lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya peran sekolah dalam menjadi motor perubahan perilaku masyarakat. Melalui program Adiwiyata, sekolah didorong untuk menerapkan pola hidup bersih, pengelolaan sampah, hingga penghijauan lingkungan. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, khususnya di perkotaan. Kami ingin memberikan penyuluhan kepada anak-anak bagaimana kita mengolah sampah yang baik dan mengajarkan untuk menanam tanaman yang intinya untuk bumi kita ke depannya. Ya, dari kami menyumbangkan prasarana tempat sampah yang sudah dapat dibagi dengan 3 jenis sampah, dan kami juga mengirimkan bibit tanaman untuk ditanam di SDN Gondang Dia. Dan tadi sudah dilakukan penanaman sendiri oleh anak-anak di SDN Gondang Dia. Ya, harapannya ini jadi awal bagi kami dan Plaza Indonesia agar ke depannya kita bisa melakukan ke sekolah-sekolah lain untuk melestarikan lingkungan kita, sampah-sampah dapat terbagi dengan baik, anak-anak dan mengetahui cara mengelola sampah dan melestarikan lingkungan. Dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha menjadi bukti nyata bahwa kepedulian lingkungan dapat dilakukan secara bersama-sama. Fasilitas tempat sampah terpilah dan bibit tanaman diharapkan dapat menjadi media belajar langsung bagi para siswa. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan baik agar generasi muda lebih sadar dan aktif dalam menjaga lingkungan di masa depan.
Dari Jakarta, Koni Briliana, Andi Isworo, Metro TV. Pemirsa, Exito menggelar konferensi teknologi BFSI Innovation and Technology Summit di Hotel JW Marriott Jakarta. Ya, konferensi ini terintegrasi dengan berbagai perusahaan teknologi dan big data tercanggih. Adopsi teknologi yang semakin cepat serta pertumbuhan fintech berperan penting dalam perkembangan sektor perbankan, keuangan, dan asuransi atau BFSI di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, industri perbankan dan finansial terus mendorong inovasi. Para pelaku teknologi pun kini mencari cara baru untuk meningkatkan strategi secara menyeluruh agar mampu bersaing dan tetap tangguh. BFSI Innovation and Technology Summit ke-34 oleh Exito merupakan konferensi yang menghadirkan lebih dari 150 pemimpin teknologi terkemuka. Dengan mengundang para praktisi terbaik di bidangnya, forum ini menjadi platform pembelajaran dan jejaring yang dirancang untuk mendalami berbagai tantangan mendesak di sektor BFSI. Across markets, we bring leaders, we bring the innovators, the solution providers to come and exchange ideas that are not just insightful but also practical. And over the years, our presence across Southeast Asia, India, Australia, Middle East and Africa has only been growing strong by focusing on creating value-led platforms that sparks real connections and also real conversations. Berbagai teknologi terkini berbasis data dan artificial intelligence juga hadir pada gelaran ini yang siap diimplementasikan dalam sektor perbankan dan keuangan. Jadi BFSI ini kan memang banyaknya FSI ya atau financial sector ya. Data Lab sendiri juga namanya Data Lab Analytics. Kita memang bermain di big data. Jadi FSI ini sangat penting ya untuk kita yang memang bermain di data dan tentunya yang punya data paling banyak tentunya FSI Industries. BFSI Innovation and Technology Summit tak hanya digelar di Indonesia saja, karena konferensi ini juga akan berlanjut di sejumlah negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Dari Jakarta, Diva Rabiah, Victor Roda, Metro TV. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait pemberitaan yang menyebut adanya isu merger antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan dinilai terlalu cepat disimpulkan. Udah pastilah nggak ada itu. Ini pasti nggak ada itu. Jadi barangkali ini istilahnya barangkali terlalu cepat menyimpulkan ya. Itu saya pikirkan, ya wajar lah sesuatu hal. Padahal itu kan disebutkan dalam pemberitaan itu. Ya, tapi kan bukan hanya masalah itu, barangkali kan adalah masalah-masalah lain, itu sekedar aja. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta Tengah masif melakukan operasi penangkapan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Jakarta, bahkan di Kelapa Gading Jakarta. Dan operasi pagi ini berhasil menjaring lebih dari 150 ton ikan sapu-sapu. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Randi Alvaras, langsung dari lokasi. Oke, Randi, selamat pagi. Randi, jadi bagaimana situasi operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kelapa Gading pagi ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Saat ini saya berada di Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mana pada tadi pagi, tepatnya sekitar pukul 7 sudah dimulai kegiatan operasi pembersihan kali di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mana ini mengikuti arahan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membersihkan seluruh kali secara rutin dan juga secara masif. Bahkan ini diarahkan juga untuk seluruh wilayah yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menangkap dan juga memutus mata rantai dari populasi ikan sapu-sapu yang ada di wilayah Jakarta. Mengingat menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lebih dari 60% perairan ataupun juga lingkungan air di Jakarta ini sudah dipenuhi oleh ikan sapu-sapu, yang menurut banyak pengamat lingkungan keberadaannya sangat berbahaya, karena keberadaan ikan sapu-sapu di suatu perairan menandakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemari airnya. Dan tidak hanya itu, ikan sapu-sapu juga dinilai ini bisa memutus atau juga mengacaukan
ekosistem rantai makanan di suatu wilayah, karena ikan sapu-sapu ini bisa menjadi predator dan makan ikan-ikan lain yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk pada tadi pagi di belakang saya adalah kali ataupun juga perairan yang menjadi operasi dari operasi pembersihan kali di Jakarta pada tadi pagi, yang mana ini menjaring lebih dari 150 ton ikan sapu-sapu yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan bahkan juga jumlahnya bisa bertambah lebih banyak lagi karena operasi ini akan dilakukan secara masif dan juga secara rutin, tidak hanya di Jakarta Utara namun juga di seluruh wilayah Jakarta. Dan memang dalam beberapa hari ke depan ini akan dimasifkan. Di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur hingga Jakarta Kota juga akan terus dilakukan upaya pembersihan atau juga penangkapan ikan sapu-sapu yang ada di wilayah Jakarta. Karena memang selain berbahaya bagi lingkungan, ikan sapu-sapu juga cukup berbahaya juga bagi kesehatan tubuh apabila dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Karena mengingat terdapat banyak sekali polutan yang terdapat di tubuh ikan sapu-sapu, bahkan residunya mencapai 0,3%, sehingga sangat berbahaya untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Dan tidak hanya itu, juga keberadaan ikan sapu-sapu juga cukup merusak infrastruktur yang ada di wilayah perairan tersebut. Karena banyak sekali laporan mengenai rusak-rusaknya tanggul atau pembatas sungai yang diakibatkan oleh keberadaan ikan sapu-sapu. Sehingga pemerintah Jakarta juga terus berkomitmen untuk bisa melakukan pembersihan ikan sapu-sapu secara rutin, bahkan juga terus berupaya untuk bisa memutus mata rantai populasi dari ikan sapu-sapu yang ada di Jakarta. Tadi juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang juga turut meninjau dan melihat langsung bagaimana prosesi penangkapan ikan sapu-sapu yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan nanti ketika ditangkap juga seluruh ikan sapu-sapu sudah dipastikan sudah mati dan kemudian akan dikubur sehingga tidak lagi bisa berkembang biak, dan ini diharapkan bisa memutus mata rantai ikan sapu-sapu yang ada di Jakarta. Demikian Jason dan Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Randi Alvaras untuk informasi terkini dari Anda. Dan kita lanjutkan kembali informasi pemirsa, ini terkait dengan jelang penyelenggaraan Big Bad Wolf Books Jakarta 2026. Berbagai kejutan disiapkan untuk merayakan 10 tahun kehadirannya di Indonesia. Dan event yang akan digelar selama 5 hari ini mengusung konsep 24 jam non-stop dengan ratusan juta buku dan berbagai aktivitas menarik bagi para pengunjung. Event Bazar Buku Internasional terbesar di Indonesia ini kembali hadir dengan skala lebih besar, sekaligus menandai 1 dekade perjalanannya di Indonesia. Tak hanya menawarkan buku dengan harga terjangkau, Big Bad Wolf juga menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Mulai dari buka tengah malam hingga konsep belanja 24 jam non-stop yang diklaim menjadi salah satu yang pertama di Indonesia. Definitely we have made a huge impact because the following keeps getting bigger and bigger, and we have many people always coming out to us. Even like today after the press conference, the media, they say that, oh, you know, I've been a customer 10 years ago and I was single then, and now I'm married and my children are readers because of the event. So this is very important to us, all this feedback, because this is what BBW is here to do. We want to change the world one book at a time, and we know that education is the most powerful weapon to change a nation, and we are trying to make education accessible and affordable in line with the government's goals. Tak hanya berfokus pada penjualan, Big Bad Wolf juga menargetkan dampak lebih luas dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Selama 1 dekade, event ini diklaim berhasil menarik lebih banyak pengunjung dan membangun kebiasaan membaca di berbagai kalangan. Jutaan koleksi buku internasional dihadirkan untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi para pengunjung. Tahun ini adalah ulang tahun kami yang ke-10. Tentu ini sebuah milestone yang sangat benar-benar spesial buat kami. Jadi tahun ini kita akan kembali dengan scale kita yang paling besar setelah COVID. Jadi kali ini kita akan menggunakan 3 hall di Ice BSD. Itu total sekitar 15.000 meter persegi ya. Kalau jumlah meja yang kita bawa tuh lebih dari 3.000 sampai 4.000 meja. Dan jumlah buku yang kita bawa ini jujur ini jumlah buku terbanyak yang pernah kita bawa dalam event di Indonesia, terutama setelah pandemi period. Selama 24 jam operasional selama 5 hari ke depan ini, kami jamin dari segi AC, lalu lintas, semuanya itu udah diupayakan supaya customer bisa mendapatkan experience terbaik selama berbelanja di dalam Big Bad Wolf. Dengan skala yang lebih besar, penyelenggara menargetkan pengalaman berbelanja buku yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung.
Berbagai fasilitas telah dipersiapkan, termasuk pengaturan arus pengunjung dan kenyamanan ruang selama 24 jam operasional. Tak hanya itu, kategori buku anak menjadi salah satu unggulan tahun ini dengan harga yang diklaim lebih terjangkau dibandingkan toko buku pada umumnya. Hal ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia membaca. Melalui perayaan 10 tahun dan berbagai inovasi yang dihadirkan, Big Band Wolf Book Jakarta 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang berburu buku, namun juga momentum untuk meningkatkan minat baca dan membangun budaya literasi di Indonesia. Dari Jakarta, Koni Briliana, Andi Isworo, Metro TV. Pemirsa, kami akan lanjutkan informasi. Suasana Beirut pecah oleh suara tembakan dan kembang api menyambut gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, suasana Beirut pecah oleh suara tembakan dan kembang api menyambut gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang mulai berlaku tengah malam tadi. Tembakan senjata, ledakan, dan kembang api mewarnai langit Beirut setelah gencatan senjata resmi diberlakukan. Warga menyalakan tembakan ke udara sebagai bentuk perayaan dimulainya masa tenang setelah berminggu-minggu perang menelan ribuan korban. Kesempatan ini diharapkan memperkuat upaya memperluas gencatan senjata yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan Israel yang sudah menduduki wilayah di Lebanon Selatan tidak akan ditarik. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat upaya memperluas gencatan senjata yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sementara itu, kelompok Hizbullah menekankan gencatan senjata harus berlaku menyeluruh di seluruh Lebanon dan tidak memberi keleluasaan bagi Israel. Data terakhir menunjukkan hampir 2.200 orang di Lebanon tewas akibat serangan udara Israel dan sekitar 1 juta warga terpaksa mengungsi. Belum jelas kapan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Pasukan Amerika Serikat resmi menyelesaikan penarikan mereka dari pangkalan udara Kasrak di Provinsi. Sementara itu, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan di perairan internasional Samudra Pasifik. Serangan kali ini menyasar kapal yang diklaim jaringan kartel narkoba internasional dan diduga menewaskan 3 orang. Pemirsa, ini adalah detik-detik serangan pasukan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal lokasinya di Samudra Pasifik bagian timur hari Rabu waktu setempat. Pentagon mengonfirmasi 3 orang tewas dalam operasi di laut antara Asia, Australia, dan Amerika Serikat ini. Komando Selatan Amerika Serikat menyatakan kapal itu sedang melintas di rute perdagangan narkoba yang dikenal di Pasifik Timur. Dan meski demikian, pihak militer tidak menyebutkan nama organisasi maupun identitas ketiga orang yang tewas, serta belum memberikan bukti terkait keterlibatan mereka dengan perdagangan narkoba. Serangan ini menambah daftar panjang operasi militer agresif Amerika Serikat sejak awal September lalu di luar wilayah yurisdiksi Amerika Serikat. Dan tercatat 178 orang tewas dalam rangkaian tindakan anti kartel di perairan internasional. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo ke-14 menyerukan perubahan besar saat memimpin misa di wilayah konflik Bamenda, Kamerun. Di hadapan ribuan umat, Bapak Suci menegaskan bahwa inilah saatnya untuk mentransformasi kisah negara tersebut menuju perdamaian abadi. Ribuan umat beriman memadati lapangan terbang dan jalanan kota Bamenda menyambut kehadiran Paus dengan tarian dan sorak-sorai. Kunjungan ini menjadi momen haru bagi warga yang telah mengalami trauma akibat konflik bersenjata selama hampir 1 dekade. Sebelum misa, Paus memimpin pertemuan perdamaian yang melibatkan tokoh lintas iman, termasuk kepala suku tradisional Mankon dan para pemimpin gereja Protestan serta Katolik. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat rekonsiliasi dan merawat para korban perang. Dalam pesannya, Paus Leo menekankan pentingnya mengakhiri kekerasan dan membangun masa depan baru. Dan sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan ini, kelompok separatis bahkan menyatakan penghentian sementara permusuhan di wilayah tersebut. Kunjungan ke Bamenda merupakan bagian dari rangkaian tur Afrika Paus Leo XIV sebelum ia melanjutkan perjalanan ke Angola dan Guinea Katulistiwa
untuk membawa pesan perdamaian dan titik terang bagi stabilitas di Afrika Tengah. Pemirsa, sejarah baru akan tercatat pada akhir April mendatang saat Raja Charles III berencana melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya sebagai raja ke Amerika Serikat. Kunjungan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan negeri Paman Sam. Dijadwalkan tiba di Washington tanggal 27 April, Raja Charles III dan Ratu Camilla dijadwalkan bertemu dengan Presiden Donald Trump serta Ibu Negara Melania Trump. Agenda dimulai dengan minum teh pribadi dan pesta kebun sebelum dilanjutkan dengan upacara penyambutan militer di Gedung Putih. Raja Charles III juga akan memiliki agenda menyampaikan pidato penting di hadapan Kongres Amerika Serikat, diikuti dengan jamuan makan malam kenegaraan. Dan sebelum meninggalkan ibu kota, Yang Mulia akan meletakkan karangan bunga di Pemakaman Nasional Arlington sebagai penghormatan bagi prajurit yang gugur. Dan kunjungan kenegaraan ini akan diakhiri di Virginia, di mana Raja akan berdialog dengan komunitas adat dan merayakan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat bersama warga setempat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.